Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Destri. Saya berasal dari kelas 4A1 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang investasi jangka pendek. Nah, apa itu investasi jangka pendek? Investasi jangka pendek adalah penanaman modal suatu perusahaan ke perusahaan lain dalam bentuk surat-surat berharga seperti saham dan obligasi dalam waktu kurang dari 1 tahun. Perusahaan melakukan investasi jangka pendek apabila ada uang berlebih dalam suatu perusahaan tersebut dan tidak dipakai dalam operasi atau belum dipakai untuk menjalankan tambahan operasi. Ciri-ciri investasi jangka pendek. Yang pertama, surat-surat berharga mempunyai pasar di bursa efek sehingga dapat diperjualbelikan dengan cara yang cepat. Yang kedua, pemiliknya dimaksud untuk menjual kembali dalam waktu yang dekat. Dan yang ketiga, pemiliknya tidak dimaksud untuk menguasai perusahaan lain. Investasi jangka pendek dalam saham atau surat-surat berharga saham. Sekuritas atau surat-surat berharga saham pada saat diperoleh dicatat pada harga perolehan atau cost. Setelah diperoleh, investasi dinilai dan dilaporkan pada nilai wajar atau fair value. Selanjutnya, keuntungan tunai dilaporkan sebagai laba, dan keuntungan dan kerugian kepemilikan yang belum direalisasi dilaporkan sebagai laba bersih. Investasi jangka pendek bisa dibeli dengan nilai kurs atau satuan moneter. Contohnya, jika dibeli 100 lembar saham dengan nominal sebesar Rp100.000 dengan kurs 110 dan nilai provisi sebesar Rp1.000.000. Maka harga beli saham 100 lembar saham dikali dengan Rp100.000 dikali 110 atau 100 kurs menjadi Rp11.000.000 ditambah dengan biaya provisinya sebesar Rp1.000.000. Jadi, harga beli saham menjadi 100 lembar saham dikali dengan Rp100.000 dikali dengan 110 atau 100 kurs menjadi Rp11.000.000 ditambah dengan biaya provisi yaitu Rp1.000.000. Jadi, harga perolehan saham adalah Rp12.000.000. Sehingga jurnalnya seperti surat-surat berharga saham pada kas. Contoh soal yang kedua. Dibeli 100 lembar saham yang bernilai nominal sebesar Rp100.000 dengan harga sebesar Rp120.000 dan biaya makelar Rp750.000. Maka harga perolehannya menjadi 100 lembar dikali Rp120.000 menjadi Rp12.000.000 ditambah dengan biaya makelar sebesar Rp750.000, maka harga perolehan saham menjadi Rp12.750.000. Penjualan surat-surat berharga saham pada investasi jangka pendek. Pada saat penjualan kembali surat berharga saham, harus diperhitungkan laba dan rugi penjualan surat berharga seperti gain atau loss. Laba rugi penjualan surat berharga saham. Hasil penjualan lebih dari harga perolehan berarti laba. Jika hasil penjualan kurang dari harga perolehan berarti itu adalah rugi. Pada saat penjualan surat-surat berharga saham dikredit sebesar harga perolehannya. Jurnalnya seperti kas sebesar Rp11.000.000 dan rugi penjualan sebesar Rp1.000.000 pada surat-surat berharga saham sebesar Rp12.000.000. Investasi jangka pendek dengan obligasi. Obligasi jangka pendek atau sekuritas diperdagangkan dimanfaatkan untuk memperoleh keuntungan jangka pendek dari adanya perbedaan harga. Dan yang kedua,
Periode atau masa kepemilikannya biasanya kurang dari 3 bulan. Dan yang ketiga, sekuritas ini dilaporkan dari nilai wajar. Dan yang keempat, keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dilaporkan sebagai bagian dari laba bersih. Dan yang kelima, premi atau diskonto yang terjadi tidak diamortisi. Pendapatan dari investasi obligasi berupa bunga yang diterima secara berkala, karena obligasi mempunyai waktu pembayaran bunga yang telah ditentukan. Maka, pada saat pembelian obligasi yang bukan pada tanggal pembayaran, bunga si pembeli harus membayar bunga terlebih dahulu dicatat pada perkiraan pendapatan bunga agar mudah diperhitungkan pendapatan bunga yang sebenarnya. Pada saat menerima bunga, dicatat pada perkiraan pendapatan bunga. Pada akhir periode, mencatat piutang bunga dan pendapatan bunga. Investasi jangka pendek, pendapatan bunga obligasi. Ketentuan menghitung hari bunga obligasi ada 3 cara. Yang pertama, harga perolehan obligasi tidak termasuk bunga berjalan. Yang kedua, pada saat pembelian obligasi, jumlah yang dibayar adalah harga perolehan ditambah dengan bunga berjalan. Dan yang ketiga, pada saat penjual obligasi, kas yang diterima adalah harga jual ditambah dengan bunga berjalan. Contoh investasi jangka pendek dengan obligasi. Di sini ada 2 contoh. Yang pertama adalah pada tanggal 1 April dibeli sebesar 100 lembar obligasi sebesar 12%, PTS nominal sebesar Rp50.000, hari kupon 1 Maret dan 1 September dengan kurs beli sebesar 105 dengan provisi dan materai sebesar Rp50. Dan contoh yang kedua adalah pada tanggal 16 September dijual 70 lembar obligasi yang dibeli pada tanggal 1 April dengan kurs sebesar 110 dengan biaya provisi dan materai sebesar Rp50. Cara penyelesaiannya yaitu kurs beli 105/100 dikali sebesar nominal Rp50.000 dikali 100 lembar saham menjadi Rp5.250.000 ditambah dengan biaya provisi dan materai sebesar Rp50.000 sehingga harga perolehannya menjadi Rp5.300.000. Bunga berjalan dari tanggal 1 April sampai 1 Maret selama 1 bulan sebesar 1/12 dikali 5 juta dikali 12%. Nah, dari mana 5 juta ini? 5 juta ini berasal dari Rp50 nominal dikali dengan 100 lembar saham, maka jadi Rp5 juta. Jadi 100/12 dikali dengan 5 juta dikali dengan 12% menjadi Rp50.000. Jumlah yang dibayar menjadi Rp5.350.000. Jurnalnya menjadi surat-surat berharga obligasi sebesar Rp5.300.000 dan pendapatan bunga sebesar Rp50 pada kas sebesar Rp5.350.000. Pada saat penerimaan bunga, 5 juta dikali dengan 12% dikali 6/12 menjadi Rp300.000. Jadi, jurnalnya adalah kas sebesar Rp300.000 pada pendapatan bunga sebesar Rp300.000. Pada saat penjualannya, jurnalnya adalah kas sebesar Rp3.817.500 pada surat-surat berharga sebesar Rp3.710.000 dan pendapatan bunga Rp17.500 dan laba penjualan surat-surat berharga obligasi sebesar Rp90.000. Penyelesaian contoh soal yang kedua. Kurs jual 110/100 dikali dengan 70 lembar saham dikali dengan nominal Rp50.000 menjadi Rp3.850.000 dikurang dengan biaya provisi dan materai sebesar Rp50.000 sehingga harga jualnya menjadi Rp3.800.000. Kalau contoh soal yang kedua ini, kurs jual
70 lembar saham dan nominalnya harus dikurang ya, bukan ditambah. Selanjutnya, bunga berjalannya adalah tanggal 1 sampai tanggal 16 selama 15 hari pada bulan September. 15 per 360 dikali 12 per 100 dikali dengan 3.500.000 menjadi 17.000. Jadi, harga jual ditambah dengan hasil penjualan menjadi Rp3.817.000. Laba rugi penjualan obligasinya, harga 70 lembar sebesar 3.800.000, harga pokok 70 lembar saham dikali dengan 5.300.000 menjadi Rp3.710.000. Jadi laba penjualannya adalah Rp90.000. Penilaian surat-surat berharga. Ada dua cara metode. Yang pertama adalah metode cara penilaian atau cost. Nilai surat-surat berharga sama dengan nilai surat-surat yang tercatat dalam perkiraan tersebut. Jadi, tidak ada penyelesaian dan tidak perlu membuat ayat genap penyelesaian. Metode yang kedua, metode harga pasar atau market price. Bila harga pasar kurang dari harga perolehan, maka jurnalnya adalah surat-surat berharga pada kenaikan modal surat-surat berharga. Dan penurunan nilai surat-surat berharga pada cadangan turunan nilai surat-surat berharga. Dan yang ketiga adalah nilai terendah antara harga pokok dengan harga pasar. Ini penjelasan yang terakhir. Kajian investasi surat-surat berharga. Investasi sekuritas harus dilaporkan jumlahnya menurut masing-masing kategori. Kategorinya dibagi 3. Yang pertama adalah kategori diperdagangkan. Dilaporkan pada nilai wajar keseluruhan sebagai aktiva lancar. Dan kategori yang kedua adalah tersedia untuk dijual. Dilaporkan pada nilai wajar keseluruhan sebagai aktiva lancar atau aktiva tidak lancar. Dan yang ketiga, dimiliki sampai jatuh tempo. Dilaporkan pada cost yang diamortisasi sebagai aktiva lancar dan aktiva tidak lancar. Itulah presentasi saya tentang investasi jangka pendek. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan terima kasih.